Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh dan Aji Priangga. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir PBO, mata kuliah PBO, yaitu absensi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasinya. Langsung saja di sini ada dashboard login. Dashboard login ini bisa login untuk admin maupun karyawan. Di sini saya akan mencobakan masuk ke admin. Berikut tampilan dashboard admin. Ada beberapa tampilan data karyawan seperti masukkan NIP, username, password, nama, jabatan, dan status. Dan kemudian ada daftar karyawan, di mana di daftar ini kita akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan. Kemudian ada button refresh data, cari data berdasarkan NIP, kemudian hapus karyawan berdasarkan NIP. Terus ada edit karyawan, load data berdasarkan NIP, dan ada update data. Berikutnya ada data absensi karyawan. Di sini kita akan melihat absensi karyawan, data-data absensi karyawan. Kemudian ada data keterangan absen karyawan. Data keterangan absen karyawan ini berisikan seperti izin, sakit, atau alasan lainnya. Di sini kita akan mencobakan menginputkan ulang NIP dengan username, password, satu. Kemudian jabatan sebagai staff. Di sini kita akan mencoba simpan, dan data berhasil disimpan. Status karyawan dan akun login berhasil ditambahkan. Kemudian di sini bisa cari data berdasarkan NIP. Seperti saya akan mencari saya sendiri, yaitu Galuh dengan NIP 1000. Maka tampilan yang lainnya akan berubah juga. Kemudian untuk hapus, di sini kita akan mencoba hapus NPM yang baru, NIP yang baru kita tambahkan tadi, yaitu 3000 dengan nama Rosa. Kita hapus, dan status data berhasil dihapus. Selanjutnya ada edit karyawan. Edit sama, kita akan menginputkan NIP yang ingin diedit seperti nama saya. Kemudian kita load data, maka akan muncul. Kita akan menambahkan apa ada. Kemudian update data, dan status data berhasil diupdate. Selanjutnya kita akan login menggunakan karyawan. Kita akan coba absen, dan Galuh berhasil absen pada tanggal sekian. Kemudian jika berhalangan hadir, bisa izin atau sakit atau alasan lainnya. Sini kita akan izin, sedang sibuk, kirim keterangan. Maka keterangan berhasil dikirim. Hanya kita akan mengecek pada admin.
dan login. Kemudian refresh pada data keterangan absen karyawan, Galuh izin sedang sibuk. Sekian demonstrasi ini, maka saya akan lanjutkan ke penerapan. Ada beberapa eh, penerapan yang kami terapkan seperti kelas dan objek terdapat pada modus dan model V. Terdapat pada kelas karyawan dan person. Kelas karyawan digunakan sebagai blueprint untuk membuat objek karyawan. Setiap karyawan yang ditambahkan melalui dashboard admin dipresentasikan sebagai objek dari kelas ini. Kemudian ada enkapsulasi, terdapat di models dan models. Di serve berikut ada enkapsulasi, diterapkan untuk menyembunyikan atribut menggunakan underscore, sehingga data tidak dapat diakses langsung dan harus melalui metode tertentu. Kemudian ada inheritance di modus dolesti, ada kelas person ABC. Inheritance diterapkan dengan membuat kelas karyawan sebagai turunan dari kelas person, sehingga karyawan mewarisi atribut dan metode umum dari kelas induk. Penerapan inheritance dapat dilihat pada seluruh dashboard aplikasi karena setiap karyawan diperlukan sebagai turunan dari entitas person. Selanjutnya ada polymorphism, terdapat pada eh, deep info. Polymorphism ini diterapkan melalui metode info yang memiliki nama sama dengan metode di kelas induk, tapi memiliki perilaku yang berbeda pada kelas karyawan. Selanjutnya ada abstraction di di modulus di modules di repository P. Berikut ada kelas repository ABC atau abstract method, diterapkan dengan menggunakan abstract base class untuk menerapkan kontrak metode yang wajib diimplementasikan oleh repository. Konsep abstrak ini diterapkan pada proses edit dan pengelolaan data karyawan di mana service data memanggil metode load dan set tanpa mengetahui detail penyimpanan data. Kemudian ada composition dan aggregation, modul service. Dapat pada repo sampel data karyawan. Composition diterapkan ketika service menggunakan objek repository untuk mengelola data tanpa mengoreksi kelas repository tersebut. Kemudian ada exception handling, terdapat pada modul exception. Digunakan untuk menangani kesalahan seperti data duplikat atau data tidak ditemukan agar aplikasi tidak berhenti secara tiba-tiba. Penerapan OOP ada di permisahan file, penggunaan kelas inheritance pada dashboard, abstrak pada edit data, dan exception handling untuk validasi input.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Ya, baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang OOP. Secara keseluruhan, aplikasi absensi karyawan ini telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek secara lengkap dan terintegritas. Dengan fitur dashboard, setiap konsep OOP tidak hanya ditulis dalam kode, tetapi juga dapat ditunjukkan melalui alur penggunaan aplikasi seperti pada dashboard absensi karyawan, pengelolaan data karyawan oleh admin, serta proses edit data yang menerapkan abstraction dan modular programming. Selanjutnya, struktur modular programming. Di sini kita bisa lihat pada VS Code PBO, kita benar-benar menunjukkan struktur modular programming di mana di sini terdapat file-file yang terpisah tapi tetap berhubungan karena supaya lebih memudahkan kita coding, mengkode atau membuat aplikasi web di mana kode menjadi lebih baik terorganisir, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Pendekatan modular ini memungkinkan setiap bagian program bekerja secara independen, namun tetap saling terhubung satu sama lain yang utuh. Aplikasi dibagi ke dalam beberapa modul utama, yaitu model, lalu ada repository, service, expansion, dan masing-masing memiliki peran spesifik. Mendefinisikan kelas dalam objek mempresentasikan entitas setiap sistem, seperti karyawan, bertanggung jawab dalam pengelolaan akses data, menyimpan penggunaan file JSON, modul service berisi logika, bisnis, absensi, dan keterangan absen. Dengan struktur modular ini, perubahan pada satu bagian program tidak akan mempengaruhi bagian lain secara langsung. Hal ini membuat aplikasi lebih fleksibel, mudah diuji, serta sesuai dengan prinsip pemrograman berorientasi objek dan standar pengembangan perangkat lunak yang baik. Selanjutnya, penjelasan penggunaan AI. Dalam pengembangan aplikasi absensi karyawan ini, AI digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi AI. Bermanfaat untuk membantu memahami konsep pemrograman berorientasi objek, memberikan saran struktur kode yang lebih modular, serta membantu dalam proses dubbing ketika terjadi kesalahan pada program. AI juga digunakan untuk membantu menyusun dokumentasi dan laporan proyek akhir, sehingga penjelasan konsep OOP, struktur program, dan alur aplikasi dapat disampaikan dengan jelas dan sistematis. Penggunaan AI dalam proyek ini tidak menggantikan peran pengembang, melainkan berfungsi sebagai asisten yang membantu meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas hasil pengembangan aplikasi. Dengan demikian, AI berperan sebagai pendukung pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep-konsep PBO, proses analisis, implementasi, dan pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pengembang secara mandiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.